Pada video pembelajaran kali ini, kita akan berfokus pada Scrum, yaitu pada bagian tahapan yang ada pada Scrum. Jadi pada Scrum itu, di sini kalau kita lihat pada gambar, itu ada memiliki 4. Nah, di mana di sini ada yang pertama itu adalah product backlog, di mana product backlog itu berisi list fungsi atau fitur yang ada pada produk. Kemudian itu dilanjutkan dengan sprint backlog, ya, di mana tadi product backlog itu diperoleh berdasarkan dari keinginan dari pengguna atau pemilik produk nantinya. Kemudian dilanjutkan dengan sprint backlog, di mana sprint backlog ini adalah menentukan detail dari list fitur yang ada pada produk backlog, didetailkan apa saja proses yang dilakukan untuk bisa menyelesaikan setiap list permintaan yang ada, dan itu biasanya akan berjalan dalam waktu sekitaran 2-4 minggu, sesuai dengan seberapa berat, seberapa besar case yang produk yang ingin diselesaikan. Jadi itu berkisar antara 2-4 minggu penyelesaiannya, dan di sini biasanya akan dilakukan yang namanya daily Scrum meeting. Ya, di mana untuk daily Scrum meeting itu dilaksanakannya adalah setiap hari, yaitu di sini dikatakan 24 hour. Ya, berarti setiap hari dijelaskan apa saja yang sudah dikembangkan oleh masing-masing anggota tim proyek dalam menyelesaikan permintaan yang diminta oleh user. Ya, jadi di sini ada pengembangannya selama dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika kondisinya setiap permintaan sudah diselesaikan, maka akan berlanjut ke yang namanya potential shippable product increment. Jadi ini maksudnya apa? Kita dikasih review, kasih lihat hasil yang telah dikerjakan, produk yang dikerjakan, kemudian akan direview apakah ada yang perlu ditambahkan lagi atau ada yang perlu diperbaiki dari yang sudah dikerjakan sebelumnya. Maka di sini bisa saja dalam mengembangkan atau bisa saja memperbaiki. Nah, inilah tahapannya, di mana di sini yang terjadi adalah paralel, ya. Paralel, setiap tim bekerja menyelesaikan bagiannya. Makanya di sini perlu setiap hari dikembangkan. Oh, saya sudah mengerjakan sampai ini, apa saja yang sudah saya kerjakan semalam, nah apa yang akan saya kerjakan hari ini. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke bagian sprint. Ya, tadi sudah dilihat pada gambar, itu biasanya durasinya adalah 2-4 minggu sesuai dengan tingkat kesulitan dari menu atau fitur yang diinginkan. Ya, dan disarankan di sini penentuannya adalah waktunya harus konstan. Di mana yang dimaksud konstan di sini, ya harus mampu menyelesaikannya sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Dan di sini produk yang dikembangkan itu adalah dari awal, ya, dari analisis sampai pengujian. Jadi harus sampai produk yang dihasilkan itu benar-benar bebas dari error dan penginputannya sesuai. Dan agar proses ini durasinya tepat waktu bisa selesai dengan yang diharapkan, maka tidak boleh ada perubahan pada saat dilakukan proses sprint ini. Nah, adapun yang menjadi pelaku dalam tim Scrum itu bisa, yaitu pertama pemilik produk, yaitu yang meminta untuk pengembangan perangkat lunak. Kalau di sini kita katakan product owner. Kemudian tim pengembang. Kemudian Scrum Master. Yang dikatakan Scrum Master di sini bisa dikatakan juga adalah ketua tim proyek. Ya, ketua tim proyek yang berkoordinasi dengan tim pengembang. Nah, akan dijelaskan apa saja dari apa saja yang akan berperan dari setiap pemain dalam tim Scrum.
Pertama, product owner. Pastinya di sini sebagai seorang pemilik produk nantinya akan mendefinisikan apa saja fitur yang ada pada produk. Kemudian menentukan berapa lama produk itu akan diselesaikan sehingga bisa dirilis. Ya bisa saja mungkin kalau misalkan skopnya besar, ya mungkin bertahap ya. Mungkin rilis pertama fitur 1 sampai 3. Rilis berikutnya 4 sampai 7 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini bertanggung jawab dalam kebergunaan produk. Nah, jadi maksudnya di sini adalah produk yang telah dihasilkan, maka dia yang akan dalam menentukan pembayarannya ya, atau nanti hasilnya atau dipakai atau enggak itu menjadi hak dari pemilik produk. Kemudian di sini jika case-nya fiturnya banyak, dia boleh menentukan mana dulu yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang bisa belakangan. Kemudian di sini, mengganti prioritas. Mungkin pada awal dia sudah menentukan task 1, task 2, task 3 harus dikerjakan terlebih dahulu. Namun setelah rilis pertama perlu urgent terhadap task ke-10, maka bisa saja dia menggantinya menjadi prioritas terlebih dahulu. Dan sebagai pemilik produk, di setelah akhir dia bisa mengatakan apakah produk yang dihasilkan sesuai dengan yang disepakati di awal. Jadi kalau misalkan sesuai, maka dia akan bisa menerima produk tersebut. Tapi kalau ternyata tidak sesuai dengan kontrak, maka bisa saja ditolak. Kemudian pelaku berikutnya Scrum Master, atau tadi di sini kita katakan ketua ya, ketua dari tim. Nah, di sini perannya apa? Pastinya memastikan Scrum itu berjalan dengan benar. Semua prosesnya dilakukan dengan benar oleh anggota timnya. Nah, jika ada masalah terhadap proyek, maka dia akan menjadi seorang penengah ya, dan mencari solusi agar masalah itu terselesaikan. Dan kemudian dia bertugas sebagai memantau anggota timnya dengan ya seperti tadi ya, ada daily scrum ya kan, meminta progres pengembangan dari setiap anggotanya. Kemudian di sini melindungi tim dari gangguan luar proyek. Oke. Pelaku berikutnya development team. Nah, agar ideal, biasanya dikatakan timnya itu harusnya di antara 5 atau 9 orang. Jika kurang atau lebih dari 5 atau 9 orang dikatakan itu sudah tidak efektif. Dan setiap tim, anggota tim itu harus bersifat mandiri. Ya, bersifat mandiri dalam menyelesaikan bagiannya. Ya. Kemudian di sini agar proses pengembangannya berjalan lancar, jangan sampai terjadi di pertengahan proses pengembangan terjadi ada yang mengundurkan diri sehingga butuh pengganti. Karena jika dilakukan terjadi hal seperti itu, maka bisa mengakibatkan molor dari waktu yang telah ditentukan.